Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa taklim kembali dan dengan bersyukur menghargai anugerah dari Allah Ta'ala berupa keberlimpahan kehidupan, karena kita masih bernafas dengan lega, masih bisa minum air yang jernih, dan masih bisa menghirup udara sejuk, makan makanan yang halalan thayyibah, dan juga diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan ketentraman. Semua itu karena rezeki dari Allah. Dan Allah itu maha luas rezekinya, maha pengasih dan maha penyayang. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian malam hari ini topik kita adalah bagaimana mendapatkan ketentraman jiwa. Sering saya sampaikan bahwa kita manusia ini terdiri dari tubuh atau jasmani, kemudian pikiran, jiwa, dan roh. Oleh karena itu, semua harus bisa mendapatkan makanan, mendapatkan vitamin dan nutrisi, khususnya jasmani dan rohani. Nah, kalau kita sudah bisa berhasil mengalahkan ego kita, mengalahkan keakuan kita, mengalahkan keangkuhan kita, mengalahkan kesombongan kita, dan kita bisa menyerahkan diri untuk dibimbing oleh Allah lewat seorang yang mengenal petunjuk, yang memahami petunjuk, alias seorang wali yang mursyida, maka kita akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itu sebagai linding tuno, kemudian kita linding tudu, kita belajar melakukan, mendapatkan pengalaman, kemudian linding to be, dan kita akan menjadi orang yang berjalan di spiritual, dan kita learning to live together, kita bersama-sama umat masyarakat yang ramai di semesta ini menjadi rahmatan lil alamin, karena kita sudah mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa, sehingga batin kita menjadi tenang dan tentram. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah kalbu menjadi tentram. Sahabat dan ikhwanitin yang berbahagia, orang yang bisa mengingat pasti dia mengenal. Kalau tidak mengenal, ya bagaimana mengingat? Misalnya kita pada seseorang, kita mengingat, oh ternyata kita sudah berjumpa, sudah mengenal, maka kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, ternyata ketentraman jiwa itu bisa kita peroleh apabila kita mengawalinya dengan iman. Sedangkan iman artinya terbukanya mata kolbu, terbukanya mata ruhani, terbukanya mata batin.
Sedangkan kolbu, di situ ada fuad yang bisa menampung cahaya ilahi atau nur ilahi. Dan penglihatan kolbu itu bisa mengantarkan kita pada kondisi ingat kepada Allah. Kondisi ingatnya kolbu kepada Allah telah menciptakan kondisi ketentraman batin, kondisi ketentraman rohani, kondisi ketentraman jiwa. Nah, kondisi ketentraman batin itu bisa mengantarkan kita kepada kondisi-kondisi yang antara lain adalah dapat mengingat Allah. Jadi, jiwa menjadi tenang karena mendapat santapan jiwa. Jiwa menjadi tenang karena mendapat nutrisi. Jiwa menjadi tenang karena mendapatkan vitamin. Bila mana jiwa mendapatkan gizi yang cukup, maka jiwa itu akan tumbuh dewasa, dan puncak pencapaian kedewasaan jiwa adalah mampu merasakan rasanya Islam, pasrah dengan total kepada Allah Ta'ala sebagai persiapan yang mutlak untuk menghadapi kematian atau jalan pulang. Sebagaimana yang Allah inginkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam surat Ali Imran ayat 103, janganlah kamu mati kecuali engkau sudah mampu merasakan rasanya Islam. Sahabat dan hadirin yang berbahagia, dalam mendorong iman sampai pada tingkat rasa, maka kalau kita melihat surah 25 ayat 72 itu ya, kita harus bersaksi. Maka dengan demikian akan terhindar dari persaksian palsu. Persaksian palsu adalah bersaksi tanpa menyaksikan. Bersaksi itu adalah pekerjaan lisan, sedangkan menyaksikan adalah pekerjaan mata. Dalam bersaksi, istilah bahasa Arabnya syahadat, mata yang harus berfungsi adalah mata kolbu. Terbukanya penglihatan kolbu, terbukanya penglihatan batin, terbukanya penglihatan rohani akan menyampaikan kita pada kondisi menyaksikan, dan ini adalah syarat utama untuk bersaksi. Dengan demikian, apa yang kita katakan atau apa yang lisan kita ini katakan adalah pengalaman yang telah dialami oleh batin kita, pengalaman yang telah dialami oleh kolbu kita sebagai sebuah pengalaman spiritual, sehingga lisan akan terhindar dari kebohongan, terhindar dari kepalsuan. Sahabat dan Bapak Ibu rahimakumullah, maka tadi saya sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 72, waladina la yashaduna surra wa idza maru bil lagwi maru kirama, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka selalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dapat menciptakan kondisi yang demikian, ini juga menjadi ketentraman jiwa. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, lantas selanjutnya, apakah yang bisa menenteramkan jiwa? Kalau kita waktu sholat itu bisa menciptakan kondisi dalam tingkat yang khusyuk. Jadi dapat menciptakan kondisi sholat sampai pada tingkat ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu sama dengan juga khusyuk. Karena kalau tidak khusyuk, ya tidak ingat pada Allah. Dalam
surah Toha ayat 20, surah 20 ayat 14. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi, kondisi sholat yang demikian akan menghantarkan pada tingkatan sholat yang dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sholat akan berdampak pada peningkatan kualitas sablu minanas. Jadi, akibat dari sholat yang khusyuk akan mengetahui seseorang yang sholat itu akan esensi atau hakikat dari sholat adalah nganil tanha anil faksai wal mungkar, sebagaimana dalam surah 29 surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Tilawahlah apa-apa yang diwahyukan kepada engkau dan dirikanlah sholat, karena sholat itu adalah bisa menjauhkan, menghentikan dari fasa wal mungkar. Maka perintah ini beriringan. Tilawah wahyu, tilawah kitab, tilawah Al-Quran, memahami itu didahulukan perintahnya sebelum kita sholat. Maka dalam hal sholat, ya kita harus memahami apa yang kita baca, sehingga kita akan khusyuk dan kita akan sampai kepada Allah, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Hadirin yang berbahagia, lantas apa yang bisa mendapatkan ketentraman jiwa? Yaitu menjadi ulul albab, sehingga seluruh aktivitas secara total bernilai ibadah. Ya, tidak ada istilahnya ini ibadah, ini bukan, karena aktivitas total selaku manusia yang sudah beriman pada Allah adalah hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sebagaimana di dalam surat Al-An'am itu. Nah, untuk ulul albab ini kita bisa membaca dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, pencapaian tingkat ulul albab akan mendorong pada peningkatan efisiensi dan produktivitas hidup kita, karena akan terhindar dari konsep sekularisme. Jadi seluruh aktivitas hidup secara total akan bernilai menghambat dan pengabdian, ya. Maksud saya, seluruh aktivitas hidup secara total akan bernilai penghambaan, pengabdian kepada Sang Khalik, Allah yang maha mengetahui segalanya, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha perkasa, dan Allah yang maha pengasih dan penyayang. Apapun yang diterima sebagai dualitas di dunia ini
akan menjadi alat pencapaian tujuan hidup dengan sudut pandang Allah. Dengan demikian, pikiran akan selalu bebas, merdeka, tanpa dihijabi oleh persepsi. Pikiran akan selalu bebas, merdeka dari perbudakan. Nah, kabut tebal yang selalu menghijabi pandangan kolbu, kabut tebal yang selalu menutupi pandangan rohani, kabut tebal yang selalu menutupi pandangan jiwa adalah persepsi yang muncul dalam diri sebagai manifestasi dari ego, dari takaburan. Itulah sebagai hijab. Itu sebabnya syarat awal untuk mencapai tingkatan ulul albab adalah memenggal ego, sehingga bisa menjadi orang yang rendah hati, tawadhu, selalu ingat kepada Allah, selalu ingat pada penciptaan Allah, dan selalu ingat kepada Allah. Insya Allah akan bisa menghantarkan pada akhir hayat kita sebagai orang yang husnul khotimah dan bisa kembali kepada Allah. Oleh karena itu, tujuan dari kita diciptakan selaku manusia, tujuan hidup manusia adalah mati dan bisa kembali ke kampung asalnya. Oleh karena itu, maka gerbang kematian adalah sakaratul maut, dan pada saat sakaratul maut itu jangan sampai kita ini dalam keadaan buta mata kolbu, sebagaimana diingatkan oleh Allah di dalam surah 56, surah Al-Waqiah ayat 83, falaula idza balaghatil hulkum, maka ketika nyawamu sampai di kerongkongan, wa antum khinaidin tangdurun, dan kamu seharusnya melihat, atau yang durun, kamu seharusnya memperhatikan, kamu ketika itu seharusnya melihat. Wa nahnu aqrabu ilahi minkum walakilla tubsirun, dan kami Allah lebih dekat kepadamu, tetapi kamu tidak melihat karena kamu buta mata kolbunya. Oleh karena itu, dalam surah 17, surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila, dan barang siapa yang buta mata kolbunya di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan kebenaran. Sahabat dan hewan din yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, maka apakah kita akan terbuka mata kolbu, terbuka mata batin, terbuka mata rohani? Kita mulai dari sekarang untuk selalu membuka mata kolbu. Kita diingatkan juga dalam surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan telinga itu mereka dapat mendengar? Karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Sehingga apa? Kita akan terhindar dari kebutaan mata kolbu. Maka dalam surah 20, surah Toha ayat 125, qala Rabbi lima
asyartani a'ma faqad kuntu basira. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Ini pertanyaan orang yang saat ini, sekarang ini, di sini buta mata kalbunya. Yang sekarang, saat ini, di sini buta mata batinnya. Orang yang sekarang, saat ini, di sini buta mata rohaninya. Nah, maka dilanjutkan ayat 124-nya ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isa tangdongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Luar biasa ayat ini. Orang yang di sini saat ini, sekarang ini buta mata batinnya, buta mata kalbunya, buta mata rohaninya, itu besoknya juga akan buta. Maka di dalam surah 17 ayat 97 Allah berfirman yang kurang lebih artinya, dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Nah, hadirin yang berbahagia, sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan pencerahan, kita akan menciptakan keheningan dalam pikiran, keheningan mata, keheningan telinga, keheningan lidah, keheningan pikiran, dan keheningan hati. Keheningan hati sangat penting, dan kalau kita sudah ada keheningan mata dengan selalu mencari keindahan dan kebaikan Allah di mana-mana, dengan menutup mata terhadap semua kesalahan orang lain dan terhadap yang berdosa dan mengusik batin. Kalau keheningan telinga dengan selalu mendengarkan suara Allah dan tangisan orang-orang miskin yang kekurangan, orang yang membutuhkan pertolongan, dengan menutup telinga terhadap semua suara lain yang berasal dari kodrat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah seperti itu, bersifat yang perkataan atau yang suka gosip, itu harus telinga kita, kalau hening sudah kita hindari. Kalau telinga kita hening, isu dan tidak mengenal belas kasih itu juga kita hindari. Dan kita sudah mencapai keheningan lidah dengan memuji Allah dan memberitakan firman Allah yang memberi pencerahan dan inspirasi, membawa kedamaian, membawa harapan, membawa sukacita, dan dengan menghentikan sikap membela diri dan setiap kata yang menyebabkan kegelapan, kekacauan, rasa sakit, dan kematian. Lantas apa? Kalau kita sudah punya keheningan pikiran dengan membuka pikiran terhadap kebenaran dan pengetahuan tentang Allah dalam doa dan kontemplasi, dengan menutup pikiran terhadap semua ketidakbenaran, pikiran destruktif, penilaian yang terburu-buru, kecurigaan yang salah terhadap orang lain, pikiran yang penuh dendam dan nafsu kita hindari. Maka yang terpenting kita sudah mencapai puncak
keheningan hati dengan mencintai Allah dengan hati, mencintai Allah dengan jiwa, mencintai Allah dengan pikiran, mencintai Allah dengan kekuatan, dan mencintai satu sama lain seperti Allah mencintai kita, dan menghindari semua keegoisan, menghindari kebencian, menghindari keiri hatian, menghindari kecemburuan dan ketamakan, sehingga kita bisa menjadi umat wasato sebagaimana dalam surat kedua ayat 143. Apa itu umat wasato? Adalah umat pertengahan, umat yang pertengahan, tidak pernah terjebak oleh ekstrem kiri, tidak terjebak oleh ekstrem kanan, selalu dalam keadaan tenang dan damai, tidak terjebak oleh pasang surut kehidupan dunia yang didominasi oleh dualitas, tidak lagi terjebak untuk memisahkan antara ada dan tiada, sakit dan sehat, siang dan malam, sedikit dan banyak, hujan dan kemarau, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, sedih dan gembira. Semuanya dijalani dengan cara yang sama. Tidak lagi terombang-ambing oleh besar kecilnya amplitudo gelombang kehidupan yang selalu berpasangan. Selalu dalam keadaan tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, dan mulia. Selalu percaya diri dan tidak berkeluh kesah. Selalu mengalir seperti air dalam kehidupan ini. Tidak pernah berhenti mengalir, terus mengalir bersama keinginan Allah. Sehingga bagaikan tetes air yang sedang mengalir dalam sungai kehidupan, tujuannya adalah, muaranya adalah ke laut tak terbatas. Nah, yang wahidin yang berbahagia, marilah kita dengan beberapa hal yang saya sampaikan ini menjadi bekal kita untuk mendapatkan ketentraman jiwa. Sehingga kalau jiwa sudah tentram, dengan mengingat Allah, dengan mengingat hukum Allah, dengan mengingat ciptaan Allah, dan kita bisa menerima keadaan apapun menjadi pelajaran dan pesan, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah kehidupan kita saat ini, sekarang ini, dan di akhir nanti. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.